Dan pemirsa, kini kita akan menuju ke Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang tengah memberikan keterangan terkait dengan situasi pandemi corona di Indonesia. Seperti disampaikan BI, mereka sudah menerapkan hedging. Lagi-lagi bahwa pelemahan nilai tukar dan capital outflow itu karena panik global. Itu sekali lagi itu karena kepanikan global dan itu menyebabkan capital outflows dan pelemahan nilai tukar. Dan karenanya yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melakukan stabilisasi. Ya, melakukan stabilisasi spot, DNDF dan pembelian SBN dari pasar sehingga mekanisme pasar itu yang semula hampir seminggu panik kemudian berangsur-angsur mereda. Suplai demand tumbuh. Itu yang kami ingin pastikan. Nah, berkaitan dengan ekspor dan impor, ya memang bagaimana ekspor itu menurun karena para eksportir kan nggak bisa mengekspor ke berbagai negara. Tempo hari nggak bisa mengekspor ke Cina, Tiongkok, karena Tiongkok sedang kena COVID-19. Juga para usaha nggak bisa mengimpor. Tidak hanya karena pelemahan permintaan, tapi juga terutama karena terganggunya mata rantai perdagangan dunia, logistik, dan juga karena memang langkah-langkah pencegahan pewabahan itu mengurangi dan secara drastis interaksi antara manusia. Apakah dengan social distancing, physical distancing maupun yang lain. Ini yang menyebabkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi, baik ekspor, import, investasi, dan tentu saja akan berdampak terhadap konsumsi masyarakat, terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Dan oleh karena itu kami juga menghimbau tidak hanya investor luar negeri, tapi juga korporasi luar negeri. Kalau memang ada kebutuhan dolar, lihat dulu apakah segera atau tidak. Nah, kalau memang harus segera, itu tidak semua harus dengan spot. Lakukan lindung nilai. Kalau kebutuhannya sebulan, 3 bulan, ya tidak perlu nubruk-nubruk. Lakukan hedging, lindung nilai melalui forward, melalui domestic non-delivery forward. Pasar itu ada, bank-bank itu kemudian juga mampu melayani itu sehingga aktivitas tetap terjaga, risiko nilai tukar itu juga bisa terlindungi tanpa harus kemudian nubruk-nubruk dan itu menyebabkan kepanikan atau tekanan nilai tukar yang tidak perlu. Kami terus kemukakan kepada para investor dan investor juga sekarang mulai banyak melakukan lindung nilai melalui domestic non-delivery forward karena kami relaksasi ketentuan mengenai underlying-nya maupun juga mereka melakukan juga lindung nilai tidak hanya global custody tapi juga domestic custody bank-bank dalam negeri maupun juga sejumlah investor global bahkan mereka mendirikan melakukannya dengan counterpart mereka atau perusahaan-perusahaan mereka yang ada di Indonesia. Saya kira itu jawaban saya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Oke, dari Gayatri Reuters, apa dampak pelemahan rupiah dan penurunan permintaan terhadap kinerja perusahaan secara umum? Apakah risiko NPL dan corporate bond default naik? Secara keseluruhan memang tentu saja kinerja perusahaan, apakah UMKM, menengah sama besar itu menurun. Kenapa demikian? Karena aktivitas usahanya kan menurun. Tidak hanya karena gangguan dari tadi mata rantai perdagangan dan investasi global, tidak bisa mengekspor, tidak bisa mengimport, tapi juga di dalam negeri kan kita melakukan pembatasan-pembatasan ya untuk pencegahan COVID-19. Makanya memang sejumlah kinerja perusahaan itu memang mengalami penurunan. Kita juga mendengar bagaimana Pak Wimbo, Ketua OJK, juga menyampaikan sejumlah pengusaha UMKM maupun korporasi juga mereka juga mulai mengalami permasalahan untuk bagaimana mengangsur pokok atau bunganya
kepada perbankan. Inilah yang kemudian terjadi. Oleh karena itu, ini kami koordinasikan dengan pemerintah, OJK, LPS. Nah, stimulus-stimulus fiskal apa yang diperlukan untuk mengurangi beban dari UMKM, mikro, masyarakat kecil untuk yang terutama mengenai angsuran-angsuran kredit mereka. Tentu saja ini yang kemudian akan menjadi suatu paket kebijakan yang akan dilakukan bersama. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan untuk pertanyaan Gayatri Reuters, termasuk juga menurut BI apakah Indonesia akan memasuki resesi. Ini termasuk yang sudah kami koordinasi. Tunggu beberapa hari lagi ya, akan ada penyampaian secara resmi. Masukan sudah kami sampaikan kepada pemerintah, juga dari OJK, dari LPS. Kami memang melakukan koordinasi secara erat. Tentu saja pemerintah akan menyampaikan bagaimana kondisi ekonomi ke depan, langkah-langkah bersama dari fiskal, dari Bank Indonesia, OJK, LPS, dan tentu saja kalau nanti menyangkut Bank Indonesia akan saya berikan penjelasan secara lebih rinci. Gayatri, sabar sih ya. Oke, itu yang kami lakukan. Oke ya, pertanyaan selanjutnya ada?